kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Sudahkah siap menerima tugas bermain, belajar bersama? Jawab, selamat pagi ibu guru, selamat pagi semuanya. Kami telah siap menerima tugas bermain, belajar bersama. Dimulai dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya robbal alamin. Marilah anak-anak semuanya, sama-sama kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita akan belajar tema perkembangan teknologi dengan subtema perkembangan teknologi produksi pangan. Kompetensi dasar bahasa Indonesia mencermati isi informasi tentang teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat, dan meringkas isi informasi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis. Kompetensi dasar matematika menjelaskan dan menentukan luas bangun datar, menjelaskan simetri lipat dan simetri putar bangun datar, menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar. Tujuan pembelajarannya adalah melalui tayangan video ini, peserta didik dapat mengidentifikasi perkembangan teknologi produksi pangan, menemukan produk dari perkembangan teknologi produksi pangan, menyebutkan dan menentukan luas dan keliling bangun datar, serta menyebutkan simetri lipat dan simetri putar beberapa bangun datar. Perkembangan teknologi produksi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan dengan tujuan supaya makanan menjadi awet atau tahan lama dan dikemas lebih menarik. Tentunya kita sering melihat dan mengamati berbagai bahan dasar pangan di lingkungan sekitar kita. Ada yang berasal dari hewani seperti dari kambing, sapi, ikan, udang, bebek, dan ayam. Ada juga yang berasal dari nabati seperti dari padi, dari kelapa, dari kacang kedelai, dari singkong, dari buah-buahan. Semua bahan dasar pangan itu bisa diolah menjadi berbagai macam produk menggunakan perkembangan teknologi produksi pangan. Wow, ada sapi! Dengan perkembangan teknologi produksi pangan, sapi dapat memproduksi abon, sosis, kornet, dan dendeng. Lihat, ada ikan. Dengan perkembangan teknologi produksi pangan, ikan juga dapat diproduksi menjadi berbagai makanan
seperti kerupuk ikan, sarden, nugget, bakso ikan, atau pempek. Bahan dasar pangan dari udang bisa diproduksi menjadi terasi, kerupuk udang, bakso udang, udang beku, dan bumbu masakan. Minuman segar berprotein ini adalah susu. Susu dengan perkembangan teknologi pangan dapat menghasilkan keju, mentega, yogurt, dan es krim. Bahan dasar pangan nabati, contohnya apel. Apel diproduksi menjadi keripik apel, selai, dodol, sirup, atau sari buah. Nah, di sini siapa yang tahu buah yang banyak sekali manfaatnya? Buah kelapa. Buah kelapa bisa diproduksi menjadi minyak kelapa, santan, dan bahan-bahan ini digemari oleh ibu-ibu untuk memasak. Gula merah. Gula bisa digunakan untuk pemanis makanan. Nata de coco. Ya, ini makanan yang bisa diolah menjadi minuman yang segar untuk masyarakat. Ada yang tahu apakah ini? Singkong. Singkong bisa diproduksi menjadi keripik singkong, tape, dan tepung tapioka. Hai anak-anak, ada yang tahu apa ya ini? Ya betul, ini adalah tempe. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata keripik tempe ini enak sekali. Tempe merupakan makanan tradisional yang terbuat dari apa ya? Ada yang tahu? Ya, supaya kita tahu semuanya bagaimana proses pembuatan tempe, yuk kita saksikan video pembuatan tempe ini. Proses pembuatan tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya pun cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang untuk membungkus. Langkah pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Langkah kedua, kacang kedelai direndam selama 12 hingga 18 jam. Langkah ketiga, kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Langkah keempat, kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Langkah kelima, ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, setelah 1 atau 2 hari. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah anak-anak, setelah menyaksikan tayangan video proses pembuatan tempe, siapa yang tahu bahan dasar apa yang digunakan untuk membuat tempe? Betul, kacang kedelai. Selain membuat tempe, kacang kedelai juga bisa digunakan untuk membuat tahu, kecap, dan susu kedelai. Permukaan tempe memiliki bermacam-macam bentuk bangun datar. Ada yang berbentuk persegi panjang, persegi, segitiga, bahkan bisa dibentuk menjadi segi lima atau trapesium. Bangun datar tersebut bisa diukur panjang kelilingnya, luasnya, atau simetri putar dan simetri lipatnya. Keliling bangun datar adalah
dengan cara menjumlahkan seluruh sisi atau tepian bangun datar tersebut. Contohnya persegi. Persegi memiliki sisi 5 cm. Bagaimana cara menghitung kelilingnya ya? Karena keempat sisinya sama panjang, maka sisi yang ke-1 5 cm dan sisi yang kedua juga 5 cm, sisi yang ketiga 5 cm, sisi yang keempat 5 cm. Sehingga keliling dapat dihitung dengan cara 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20 cm. Atau dengan cara perkalian. Karena sisinya ada 4, maka bisa dirumuskan keliling persegi panjang adalah 4 dikali sisi. Kita masukkan kelilingnya adalah 4 dikali 5, hasilnya adalah 20, jumlahnya sama. Selanjutnya adalah keliling bangun datar persegi panjang. Disebut persegi panjang karena mempunyai sisi bawah namanya panjang dan sisi samping namanya lebar. Sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi yang ke-1 adalah panjangnya 12 cm, sisi yang kedua 12 cm. Sama ya. Dan lebarnya adalah 4 cm, sehingga lebar yang berhadapan juga 4 cm. Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Dengan cara 12 cm tambah 4 tambah 12 tambah 4, yaitu panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. 12 tambah 4 16 tambah 12 28 tambah 4 menjadi 32 cm. Itulah cara menghitung keliling persegi panjang. Ada rumus yang lain loh. Bagaimana caranya? Menghitung keliling persegi panjang dengan cara 2 kali panjang ditambah lebar karena sisinya yang berhadapan sama. Jadi kita masukkan 2 dikali dalam kurung 12 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 16 dan hasilnya adalah 32 cm. Sehingga dengan rumus yang berbeda diperoleh hasil yang sama. Maka kedua rumus tersebut boleh digunakan. Menghitung luas bangun datar. Perhatikan bangun datar persegi ini, luasnya adalah dihitung seluruh petak satuannya. Contohnya, luas persegi panjang tersebut dihitung seluruh petak satuannya berjumlah 8 petak satuan. Perhatikan persegi panjang tersebut, panjangnya adalah 4 petak satuan dan lebarnya 2 petak satuan. Kita ubah ke dalam sentimeter. Karena tiap petak 1 cm, maka panjangnya 4 cm dan lebarnya 2 cm. Sehingga akan diperoleh rumus luas persegi panjang tersebut, yaitu luasnya kita kalikan panjang dan lebarnya. Akan diperoleh luas persegi panjang tersebut panjang kali lebar. Kita masukkan angkanya. Luasnya adalah 4 cm dikali 2 cm sama dengan 8 cm pangkat 2 atau disebut 8 cm persegi. Selanjutnya kita hitung luas persegi. Persegi ini memiliki panjang sisi 7 cm. Dikarenakan keempat sisinya sama, maka sisi yang lainnya adalah 7 cm. Sehingga luas persegi tersebut adalah sisi kali sisi. Kita masukkan angka tersebut ke dalam rumus. Luasnya adalah 7 cm dikali 7 cm. Diperoleh hasil 49 cm persegi. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan mengenai simetri lipat. Simetri lipat adalah
banyaknya lipatan pada bangun datar tersebut yang dapat membagi bangun datar tersebut sehingga setengah lipatan bisa menutupi setengah lipatan yang lainnya. Contohnya di sini adalah ada bangun datar persegi panjang, ada bangun datar trapesium sama kaki. Coba kita perhatikan, bangun datar persegi panjang memiliki berapa lipatan? Kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Kan di sini. Lihat, setengah bagiannya itu bisa menutupi setengah bagian yang lain. Penuh. Ya. Lalu berarti 1. Persegi panjang memiliki 1, bisa. Coba kita lipat lagi dengan arah yang lain. Nah, setengah bagiannya bisa menutupi setengah bagian yang lain. Bisa ya? Berarti persegi panjang sudah memiliki 2 simetri lipat. Coba kita lipat membentuk diagonal. Apakah ini disebut simetri lipat? Tidak. Mengapa? Karena setengah bagiannya tidak menutupi setengah bagian yang lainnya. Berarti persegi panjang hanya memiliki 2 simetri lipat. Yang pertama vertikal, yang keduanya horizontal. Ya, jadi persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Sekarang anak-anak, coba kita perhatikan lagi. Sekarang bangun datar trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki memiliki berapa simetri lipat? Kita coba lipat menjadi 2 bagian. Apakah setengah bagiannya menutupi setengah bagian yang lain? Tidak, tentu tidak, karena ini masih terlihat, tidak tertutupi semuanya. Berarti bangun datar trapesium sama kaki ini belum ya. Coba kita lipat secara vertikal menjadi 2 bagian yang sama besar. Perhatikan, apakah setengah bagiannya menutupi setengah bagian yang lain? Ya, berarti bangun datar trapesium sama kaki sudah memiliki 1 simetri lipat. Kita coba lagi dilipat secara diagonal. Apakah bisa menutupi setengah bagian yang lain? Tidak. Coba sekarang ke arah diagonal satunya lagi. Apakah menutupi? Tidak. Jadi trapesium sama kaki hanya memiliki 1 simetri lipat saja. Ya, ini garis sumbunya. Trapesium sama kaki memiliki 1 simetri lipat. Anak-anak, Bu Guru punya sebuah kotak permainan. Mau tahu kotak apa ya? Kotak apa ini? Wah, e-box, education box. Coba ya kita lihat isinya ada apa. Anak-anak mau tahu? Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. E-box, education box. Amati cara bermainnya.
Peserta yang mendapat giliran pertama mulai membidik arah mata angin dengan anak panah. Arah mata angin yang terbidik anak panah disesuaikan dengan gambar yang tertera pada layar bahan dasar pangan. Gambar di layar bahan dasar pangan menunjukkan arah yang sama dengan anak panah. Misalnya utara, ternyata ada gambar sapi. Maka guru memberikan pertanyaan sesuai dengan gambar bahan dasar yang terbidik. Kita buka kartu sapi dan di sini terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta. Jika peserta dapat menjawab satu pertanyaan dengan benar dan lengkap, maka memperoleh nilai 200. Jika benar namun tidak lengkap, maka memperoleh nilai 100. Dan jika salah, maka tidak mendapat nilai tentunya. Demikianlah seterusnya. Perolehan nilai yang diurutkan dari yang terbanyak sampai terkecil sebagai penentuan peserta yang dapat bermain ular tangga bangun datar dari yang pertama sampai peserta yang terakhir. Secara bergantian, peserta melemparkan dadu dan melangkah sesuai nilai dadu yang diperolehnya. Setiap kotak yang dipijak terdapat soal atau pertanyaan disesuaikan dengan perintah di soalnya. Kotak yang bergambar bangun datar disajikan soal yang terdapat dalam buku kecil sesuai gambar bangun datarnya. Misalnya, gambarnya persegi panjang, maka soal harus dibuka buku kecil yang bergambar persegi panjang. Pada papan ular tangga terdapat gambar tangga dan gambar ular. Pada gambar tangga boleh naik mengikuti tangga jika peserta dapat menjawab pertanyaan atau meraih bonus. Dan jika ada gambar ular, maka turun mengikuti arah gambar ular tersebut. Pada papan ular tangga terdapat tulisan berbagai karakter supaya peserta didik dapat termotivasi dan senantiasa dapat meningkatkan pembentukan karakter dalam kehidupan sehari-harinya. Pemenang adalah kelompok yang pertama kali mencapai kotak finish dan berhak mendapat hadiah. Jika kegiatan sudah selesai, maka bersama-sama kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allah. Nah, anak-anak, pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sini di rumah Bu Guru karena di sekolah tidak boleh. Nah, ya, kita di masa pandemi COVID-19 ini sebetulnya memang tidak boleh bertemu. Tapi karena kalian sudah lama sekali tidak bertemu sama teman-temannya, hampir sampai 1 tahun ya, sehingga tidak saling kenal nih. Makanya di sini Bu Guru buat permainan. Permainannya adalah namanya e-box, education box. Nah, permainan ini bisa kita mainkan secara berkelompok. Nah, di sini kalau Bu Guru undang semua anak-anak ke sini, ini akan penuh. Sedangkan di pandemi COVID-19 ini, hal yang harus diperhatikan adalah mengikuti protokol kesehatan. Bagaimana caranya mengikuti protokol kesehatan itu? 1, mencuci tangan, iya, 1 memakai masker. Tadi apa? Mencuci tangan. Ketiganya menjaga jarak nih. Makanya ini nggak nempel ya, jaga jarak. Ya. Bu Guru hari ini hanya 6 orang, satu kelompoknya 2 orang. Kita berlomba, siapa yang menjadi pemenangnya akan Bu Guru kasih hadiah. Mau hadiahnya? Mau. Ya, terima kasih anak-anak semuanya.
Yang menjadi peserta pertama adalah yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Siap perkaliannya? 6 dikali 5. 30. Berarti Kevin menjadi peserta pertama. Sebentar. Tinggal 2 kelompok lagi nih. 9 dikali 8. 9 dikali 8. 83. Berisik. 9 dikali 8. Yang ditekuk kan 9 dikali 8. Lihat ininya, puluhannya ada berapa? Diakhiri dengan pemberian hadiah karena anak-anak telah berhasil menyelesaikan permainan Education Box. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Dengan media e-box, pembelajaran menjadi semakin bermakna dan ceria. Salam sukses dan sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.